Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya di channel One Mas Movie. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita langsung masuk ke pembahasannya cuy. Jadi dari part sebelumnya kita telah menyaksikan pertarungan antara tim S melawan tim Shrek yang ternyata berakhir imbang. Dan singkat cerita, Tangshan dengan Demo P menemui mereka setelah ia mengambil hasil final babak kualifikasi ini berdasarkan keputusan Sang Raja Tiandou. Kemudian Tangshan meminta maaf karena dirinya merasa salah atas kegagalan tim Shrek dalam menyusun taktik dan strategi. Guru Shokeng pun senang mengetahui para muridnya menyadari kelemahan pada diri sendiri, karena kesadaran tersebut akan mengubah mereka ke arah yang lebih baik dengan lebih semangat lagi dalam mengasah diri. Kemudian Tangshan pun memberitahukan konflik yang telah terjadi antara Kekaisaran dan Istana Wuhun, bahwa saat itu Sang Raja mengatakan hasil keputusannya di depan mereka semua perwakilan 5 tim terbaik. Sang Raja mengatakan jika mereka semua para kapten dan wakil kapten tim mendapatkan pangkat baron dan akan mendapatkan wilayah kekuasaan setelah nanti mereka lulus. Namun tiba-tiba Tuan Salas berani menyangkal perkataan Sang Raja. Dia keberatan dengan pemberian titel yang terlalu tinggi untuk mereka, yang padahal keputusan Sang Raja merupakan urusan kerajaan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Aula Wuhun. Dan mereka semua akan dipromosikan menjadi tim terbaik atas nama Kekaisaran, serta mendapatkan binatang roh tingkat lanjut. Dan tiba-tiba mereka dihentikan dengan kedatangan Wawu, yang dengan lantangnya menantang Tangshan untuk bertarung menggunakan seni bela diri murni. Tangshan pun menghiraukannya, tapi Wawu ini tetap memaksa dengan menyerang Tangshan. Tentu, hal itu terlalu mudah bagi Tangshan, mengingat dia telah menguasai seni bela diri tingkat tinggi yang jauh dibanding Wawu. Kemudian Tangshan pun pergi begitu saja dan mengabaikan tantangan Wawu yang tak selevel dengannya. Terlihat mereka menyesal dengan hasil pertarungan tadi. Terlebih Tangshan, ia langsung berpamitan ke mereka semua untuk mengasingkan diri dan berkultivasi untuk mempersiapkan pertandingan babak promosi tingkat lanjutan. Mereka semua pun hanya terdiam dan merenung melihat kepergian Tangshan itu. Kemudian Guru Shokeng berencana akan melatih mereka dengan serius dan akan menghukum siapapun yang bermalas-malasan. Di tempat lain, Tangshan melangsungkan meditasi, namun dia sedikit terganggu dengan pikirannya yang merasa telah membuat rekan timnya tertinggal. Dan ia juga mencari ketertinggalan yang masih menjadi misteri yang harus ia selesaikan itu. Dan akhirnya ia menemukan potensi yang harus ia kembangkan, yaitu ilmu racun dan senjata tersembunyi dari sekte Tangmen. Di tempat lain, memperlihatkan Dokubo yang tengah menelusuri hutan. Tak berserang lama, ia merasakan kedatangan dari seorang dolu yang menjadi rival beratnya. Dia adalah Krisan, dolu persik dari Aula Wuhun. Dokubo mengatakan bahwa sejak 10 tahun yang lalu, ia selalu merasa dalam incaran kematian oleh dolu persik dan dolu hantu. Sampai sini belum dijelaskan secara detail permasalahan antara mereka berdua. Dan dolu persik mengatakan bahwa alasan dirinya dengan dolu hantu selalu memburu Dokubo, sebab Dokubo telah terlibat dalam inspeksi dengan Pangeran Salju. Kemudian mereka berdua pun melangsungkan pertarungan. Dan tentunya pertarungan ini akan sangat menegangkan, melihat keduanya adalah seorang dolu. Dolu persik langsung menggunakan kemampuan kelimanya yang berupa pisau terbang. Dokubo pun terpaksa menghindari pisau terbang itu yang membuatnya kesulitan melakukan pertarungan jarak dekat dengan Krisan. Kemudian dia memakai kemampuan ketiganya dan berhasil menyerang Krisan dengan sangat lincahnya. Krisan pun dibuat heran melihat Dokubo yang masih gesit bertarung, karena seperti yang ia ketahui, tubuh Dokubo telah teracuni dengan racunnya sendiri.
Dalam hatinya, Dokubo sangat berterima kasih kepada Tang San yang telah mengobati infeksi racun di dalam tubuhnya dan sekaligus membuat kemampuannya semakin meningkat. Dan kedua dulu ini terus memperlihatkan kemampuan tertingginya, yang tentu membuat pertarungan itu semakin seru dan menegangkan. Dokubo menggunakan teknik yang telah Tang San ajarkan dengan menyimpan racunnya ke dalam tulang jiwa. Ia membuatnya tak lagi khawatir terinfeksi dengan racunnya sendiri. Dan tak hanya itu, berkat teori Tang San tersebut, kini kemampuannya juga semakin meningkat secara signifikan. Namun, perbedaan level keduanya yang terlalu jauh membuat Dokubo sangat kesulitan menghadapinya. Krisan yang telah mencapai dulu level 95, sementara dirinya baru mencapai level 92. Sebab, perbedaan satu level pun merupakan perbedaan yang sangat jauh dari segi kekuatan dan kemampuannya. Karena itu, Dokubo harus mencari cara lain untuk dapat mengalahkannya. Dia langsung memakai kemampuan tertinggi level 9 yang berupa tatapan mata Medusa guna mengecoh konsentrasi Krisan ini. Dan kemudian dia melancarkan serangan yang tak terduga dengan melesatkan senjata tersembunyi pemberian Tang San. Tak dapat diremehkan, senjata tersembunyi itu mampu memukul mundur seorang dulu berlevel 95 dari Wu Hundian. Dan sebenarnya keduanya tidak benar sedang bertarung serius, atau dengan kata lain tidak mempunyai niatan untuk saling membunuh. Karena sebenarnya keduanya hanyalah saling mengadu kekuatan dan kemampuan untuk membuktikan siapa yang paling terkuat dan patut untuk disegani. Dan setelah itu ia pun pergi menemui Tang San untuk berterima kasih kepadanya. Dan tanpa sopan santun sedikit pun dia mendobrak pintu. Di tengah Tang San yang merenung memikirkan sesuatu. Tang San kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Dan kemudian dia membandingkan kedua martel sulnya. Melihat itu, Dokubo langsung mengajaknya pergi keluar dan memintanya untuk mengeluarkan martel rumputnya. Sebagai seorang guru sekaligus sahabat, Dokubo menasihati Tang San sampai membuatnya menyadari akan keistimewaan martel rumputnya. Sebab hanya Tang San lah seorang ahli jiwa dengan martel rumput, namun mempunyai keistimewaan kekuatan jiwa dan kemampuan berkultivasi, serta mempunyai kelebihan yang luar biasa, yaitu mewarisi dua martel sul sekaligus. Dan dari sepengetahuan Dokubo, seorang mempunyai martel sul ganda, sebab kedua orang tuanya mempunyai hubungan seni bela diri yang sangat dekat. Saking dekatnya sampai menghasilkan anak yang mewarisi martel sul ganda. Kemudian Dokubo mengajak Tang San ke pasar untuk melihat senjata-senjata yang tak satu pun mempunyai kemampuan seperti senjata tersembunyi pemberian Tang San. Dokubo mengajak Tang San karena sebenarnya dia sangat ketagihan dengan senjata pemberian Tang San dan berharap Tang San akan memberikannya lagi. Karena berkat senjata itu dia berhasil mengalahkan Krisan, seorang dulu yang sering mempermalukannya. Tang San sangat heran mengetahui Dokubo yang berhasil mengalahkan seorang dulu dengan senjata pemberiannya yang sebenarnya mempunyai kemampuan yang tidak terlalu kuat. Kemudian Dokubo membuktikan dan memperlihatkan teknik yang sebelumnya ia pakai untuk melesatkan senjata tersembunyi tersebut, sampai menghasilkan sebuah serangan yang mematikan. Tang San pun langsung mengerti dengan teknik tersebut. Dan ia langsung memberi Dokubo senjata yang sangat ia idam-idamkan itu, sebagai rasa terima kasihnya kepada Dokubo yang telah mengajari teknik yang selama ini ia impikan. Sebagai sahabat yang telah lama tak bertemu, Dokubo terus berjalan sembari mengajak Tang San berbincang-bincang. Dan tiba-tiba Dokubo mengatakan bahwa kekuatan Wu Hundian mampu mengendalikan hidup dan mati semua ahli jiwa dalam turnamen tingkat lanjutan ini. Sehingga karena itu ia tak terlalu berharap Tang San meraih juara 1 dan berhasil mengalahkan petarung dari Aula Wuhun. Sebab dalam sejarah turnamen ini
hanya tim dari Wu Hundianlah yang selalu memenangkannya. Karena kekuatan Aula Wu Hun ini telah tersebar di seluruh pulau utama dan mempunyai jumlah ahli jiwa terbanyak. Terlebih tahun ini, Aula Wu Hun telah berhasil mencetak generasi petarung yang luar biasa. Dan karena kehebatannya itu, Paus menyebutnya sebagai generasi emas. Dengan hadiah yang sangat berharga, yaitu 3 tulang jiwa sekaligus, Du Gubo khawatir bila Tang San mendapatkan masalah besar jika bertarung dengan Aula Wu Hun. Sebab, seberapa kuat pun Tang San, Aula Wu Hun tak akan memberikannya peluang untuk memenangkan turnamen ini. Jadi, Aula Wu Hun akan selalu mencari cara untuk menyingkirkan Tang San dari turnamen ini. Karena itu, Du Gubo meminta Tang San untuk melupakan turnamen itu demi keselamatannya. Namun, Tang San tetap teguh dalam pendiriannya dan yakin bahwa dirinya mampu melakukannya. Setelah itu, Tang San pun pergi ke penginapan, namun dia dihentikan dengan Xiao Wu yang nampaknya ingin memperlihatkan peningkatan dari kemampuannya. Di tengah perbincangan itu, mereka dikejutkan dengan suara ledakan hebat yang berasal dari tempat semua rekan timnya berlatih. Keduanya pun bergegas pergi mengecek apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ternyata suara itu berasal dari guru Erlong yang melatih tim Shrek dengan latihan yang cukup keras. Sampai mereka terlihat payah dan mengharapkan Tang San dengan Xiao Wu segera datang membantunya. Terlihat mereka sangat senang dan penuh semangat ketika Tang San dengan Xiao Wu benar-benar datang. Tang San dan Xiao Wu pun langsung bergabung dalam latihan itu, serta memperlihatkan kerjasama tim Shrek yang sesungguhnya. Tang San menyusun strategi brilian untuk mengalahkan guru Erlong dengan naga mengerikannya itu. Di sini, Demu Bei dengan Ma Hongjun mendapat tugas untuk mengecoh konsentrasi guru Erlong, dan Xiao Wu bekerja sama dengan Yu Qin untuk membatasi gerak guru Erlong dengan memanfaatkan pertarungan jarak dekat. Sementara dia sendiri sebagai eksekutor yang mengakhiri pertarungan. Ya, terlihat guru Erlong sangat kewalahan menghadapi mereka. Dan inilah bukti jika semua strategi cerdas Tang San selalu ampuh untuk menumbangkan siapapun yang menjadi musuhnya. Tang San mengakhiri pertarungan itu dengan menjerat guru Erlong dengan penjara rumputnya, serta menggunakan martel palunya untuk mengunci. Dan mereka semua sangat kagum melihat rumput Tang San yang telah mengalami perubahan. Bahkan, guru Erlong dengan naga tirani petir mengerikannya pun tak berkutik menghadapinya. Terlihat, sebagai seorang guru, Erlong tidak terima dengan kekalahannya itu, dan menginginkan untuk pertarungan ulang. Guru Shokeng pun menyadarkannya, sebab kemampuan mereka tim Shrek benar-benar sangat hebat. Dan bahkan serangan yang dikeluarkan tim Shrek ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh kemampuannya. Karena dalam pertarungan ini, Demu Bei belum menggunakan kemampuan penggabungan jiwanya dengan Yu Qin. Terlebih lagi, dengan adanya kemampuan tulang jiwa, serta kemampuan mata ungu Tang San yang sangat mengerikan.